Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals atau disingkat menjadi SDGs. Topik SDGs ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Bersama saya, Ina Nur Inayati dari Akademi Kebidanan Bandung, kita akan berdiskusi tentang SDGs. Selamat mengikuti. Pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 telah terjadi pertemuan akbar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs atau Sustainable Development Goals yang disebut kegiatan Sustainable Development Summit. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara dan termasuk negara Indonesia ikut dalam pertemuan akbar Sustainable Development Goals ini. Sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen yang disepakati bersama dalam Sustainable Development Summit. Dokumen tersebut merupakan Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals yang dimulai pada tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015. Maka SDGs ini pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan MDGs agar berkelanjutan. SDGs memiliki 5 pondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin dicapai 3 tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 tujuan mulia tersebut disusunlah 17 tujuan global yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut ini adalah 17 tujuan global yang diprogramkan dalam Sustainable Development Goals. Belas tujuan SDGs ini terdiri dari 1. Tanpa kemiskinan. Artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia di tahun 2030. 2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. 4. Pendidikan berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 5. Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu serta kaum perempuan. 6. Air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. 7. Energi bersih dan terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan,
dan modern untuk semua orang. 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri dan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. 11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. 13. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 19. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan. 15. Kehidupan di darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berlanjut, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. 16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga yang bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Itulah 17 program yang ada dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Bagaimana menerjemahkan SDGs dalam bidang kesehatan? Dalam SDGs, bidang kesehatan ada di dalam tujuan yang ketiga. Tujuan ketiga dalam SDGs yaitu pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia. Ada 13 indikator yang dijabarkan dari tujuan ketiga dari SDGs ini. Yang pertama adalah pada tahun 2030 terjadi penurunan rasio kematian ibu yang kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030 mengakhiri dan mencegah kematian bayi dan balita. Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, TB, malaria, dan penyakit tropis lainnya, memberantas hepatitis, penyakit yang ditularkan dengan perantara air, dan penyakit menular lainnya. Pada tahun 2030 mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan dan mempromosikan kesehatan mental dan kebahagiaan. Selanjutnya, penguatan pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan obat termasuk penyalahgunaan obat narkotika dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Pada tahun 2020, pengurangan setengah angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2030, menjamin akses untuk semua pelayanan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi dalam program nasional dan strategis. Mencapai pelayanan kesehatan untuk semua atau universal health coverage, termasuk proteksi resiko finansial, akses kepada pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses yang aman, efektif, berkualitas, dan obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau untuk semua. Selanjutnya, pada tahun 2030,
pada hakikatnya mengurangi angka kematian dan kesakitan akibat unsur kimia berbahaya dan yang disebabkan dari udara, air, dan tanah yang terkena polusi dan kontaminasi. Penguatan implementasi Framework Convention on Tobacco Control pada seluruh negara peserta. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular, terutama pada negara berkembang, menyediakan akses terutama obat esensial dan vaksin, berkenaan dengan Deklarasi Doha yang menegaskan hak negara berkembang menggunakan persyaratan penuh pada persetujuan TRIPS sehubungan dengan mudah disesuaikan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya menyediakan akses obat untuk semua. Peningkatan anggaran kesehatan secara substantif dan merekrut, mengembangkan, melatih, dan retensi SDM kesehatan di negara berkembang khususnya LDCs dan SIDS. Penguatan kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan global dan nasional. Demikian penjelasan tentang Sustainable Development Goals dan bagaimana aplikasi dari SDGs itu dalam bidang kesehatan. Semoga penjelasan ini bisa dipahami oleh semuanya. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kita akan diskusi di chatroom berikut ini. Terima kasih. Barokallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.